Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Zainab Amhujaina. Pada mata kuliah kita hari ini, kita bahas tentang hukum penitensier dan reclassering, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian reclassering, sejarah reclassering, peran reclassering dalam penegakan hukum, dan tugas Dewan Reclassering. Tetapi sedikit saya sampaikan untuk mengulas materi kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian hukum penitensi. Baik, pengertian reclassering itu sendiri adalah pengembalian kepada masyarakat atau kepada kehidupan yang biasa atau seperti memberi membantu kepada orang-orang yang baru keluar dari penjara, mengawasi orang-orang yang dihukum dengan syarat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa arti kata reclassering adalah pengembalian kepada masyarakat atau kepada kehidupan yang biasa yang baru keluar dari penjara, mengawasi orang-orang yang dihukum. Kemudian reclassering memiliki arti dalam bidang ilmu hukum. Nah, siapa yang pantas sebagai anggota Dewan Reclassering? Dewan Reclassering hendaknya memiliki pengetahuan hukum yang baik secara teoritis maupun praktis, memiliki reputasi terpuji di bidang hukum, dan memiliki rekam jejak yang jelas dalam memperjuangkan sisi keadilan dalam penegakan hukum. Karenanya, elemen-elemen yang direkrut sebagai anggota Dewan Reclassering berasal dari kalangan pemuka adat, tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat, para akademisi, serta dari berbagai bidang yang memiliki visi dan perhatian terhadap penegakan hukum. Kemudian sejarah singkat tentang reclassering di Indonesia, bahwa reclassering memiliki pengertian pemahaman yang berkaitan dengan tuntutan pokok atau tuntutan dasar atau hakiki manusia pertama dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian reclassering juga menjernihkan, membetulkan, meluruskan kembali kepada sesuatu yang tercemar atau kotor, salah dan keliru, kemudian menyimpang, mengembalikan citra bimbingan hukum dan karya di mana keterampilan kerja kepada masyarakat dapat dimanfaatkan dan dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian membina, membimbing, meluruskan orang-orang yang tersangkut perkara hukum dan mengembalikan akhlak pada narapidana ke dalam hidup masyarakat, baik melalui hukuman, pelepasan bersyarat, dan atau hukuman perjanjian, mengadakan patronase atau pengawasan khusus berkaitan dengan pelaksanaan hukuman di masyarakat dan terhadap para narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat atau hukuman perjanjian di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian peran reclassering dalam proses penegakan hukum itu sendiri yaitu untuk mendapatkan informasi dan masukan terhadap jaksa maupun pengurus penjara di mana mereka dapat melaksanakan hukumannya dengan baik. Maka peran dan keberadaan Dewan Reclassering menjadi penting adanya. Melalui mekanisme reclassering, jaksa dan pengurus penjara menjadi bisa mendapat masukan yang kredibel berkenaan dengan layak atau tidaknya seseorang atau subjek hukum terpidana dikenakan pidana baik pokok pidana tambahan. Oleh karenanya, harkat dan martabat terpidana bisa ditegakkan. Peran dari Dewan Reclassering harus digali secara mendalam sehingga tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pentingnya Dewan Reclassering sebagai pengimbang di samping sebagai keberadaan komisi kejaksaan, komisi kepolisian, dan komisi yudisial. Begitu juga badan atau kelembagaan lainnya yang berfungsi dalam penegakan hukum. Melalui mekanisme Dewan Reclassering, seseorang subjek hukum terpidana berhak mendapat pertimbangan apakah orang dilepas secara bersyarat, melalui pertimbangan apakah orang dapat dilepaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian tugas Dewan Reclassering
yaitu Dewan Reklase Ring bertugas mengintegrasikan berbagai fungsi-fungsi dan badan-badan hukum di jajaran pemerintah maupun non-pemerintah, sehingga bisa menjadi model tersendiri dalam memperkuat proses penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum di tengah masyarakat, sehingga hukum bisa bernapas dengan adil. Baik, materi kita pada hari ini sudah saya sampaikan. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pengantar hukum penitensier dan reklase ring, di mana kita akan membahas pengertian, tujuan, aliran modern, dan landasan aktivitas, serta ciri-ciri aliran modern, ciri-ciri aliran neoklasik. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.